Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengisi waktu duha dengan sama-sama membaca sirah Nabi kita berkaitan dengan masih perang Ahzab. Baik. Kita sudah sebutkan kondisi para sahabat setelah Bani Quraidah mengkhianati perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Ahzab. Jadi Quran surah Al-Ahzab itu berkenaan dengan perang Ahzab. Baik. Seperti ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Allah, atau ayat terakhir yang dicantumkan dalam kitab Sirah Nabi Nabawiyah, Quran surah Ahzab ayat 12 dan 13. Jadi sebagian orang munafikin dan orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, mereka minta izin keluar dari pasukan dengan alasan keluarganya di rumah tidak ada yang jaga. Dan memang seperti itu diketahui. Tapi sebelum mulainya perang Ahzab, atau tepatnya sebelum Huyai bin Akhtab membujuk Bani Quraidah, maka tidak ada masalah sebenarnya. Tapi setelah Bani Quraidah mengkhianati perjanjian, timbullah masalah yang sangat sangat mencekam itu. Ya. Maka mereka mengatakan kepada Nabi, inna buyutana aurah. Sesungguhnya rumah kami di kampung terbuka. Terbuka artinya bisa dimasuki oleh musuh kapan saja. Padahal Allah sudah bantah dalam ayat yang sama. Allah mengatakan wa ma hiya bi'aurah. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah tidak akan membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjepit seperti itu. Dan kita sudah sebutkan juga di antara bentuk penjagaan Allah Azza wa Jalla adalah dengan tampilnya seorang sahabiah yang punya semangat yang penuh dengan heroisme,
yaitu Safiyah bintu Abdul Muttalib. Baik. Dalam kondisi demikian disebutkan dalam kitab ini, amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataqanna bi thawbihi hina atahu ghadru Quraidah. Fataja'a wa makatha tawilan hatta ishtadda 'ala an-nasi al-bala thumma ghalabathu ruhul amal fanahadha yaqul Allahu akbar abshiru ya ma'syaral muslimin bi fathillahi wa nasrihi thumma akhadha yukhattitu limujabahati dhurf limujabahati dhurfi aw dharfir rahim wa ka juz'in min hadhihi al-khuttati kana yab'athu al-haras ila al-Madinah li'alla yu'ta ad-darari wa nisa'u ala gharat walakin kana la budda min iqdamin hasibin yaqdi ila takhadhul al-ahzab wa tahqiqan li hadha al-hadaf arada an yusaliha Uyainah bin Hasan wal Harith bin Auf ra'isai Ghatafan ala thuluthi thimar al-Madinah hatta yansarifa biqaumihima wa yakhlu al-muslimuna liilhaqil hazimata as-sahiqata al-ajilata ala Quraisy allati ikhtabaru mada quwwatiha wa ba'siha mirara wa jarat al-murawadatu ala dhalika fastashara as-sa'daini fi dhalika faqala ya Rasulullah in kana Allahu amaraka bihadha fasam'an wa ta'ah wa in kana syai'un tasna'uhu lana fala hajata lana fihi laqad kunna nahnu wa ha'ula'il qaum 'ala syirki billahi wa ibadatil awthani wa hum la yatma'una an ya'kulu minha thamaratan illa qura aw bay' aw illa qira aw bay'an fahina akramana Allah bil islami wa hadana lahu wa a'azzana bika nu'tihim amwalana wallahi la nu'tihim illa as-sayf fasawwaba ra'yahuma wa qala innama huwa syai'un asna'uhu lakum lamma ra'aytul araba qad ramatkum ala qausin wahidah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau taqanna itu menutup wajah ya, dengan thawbnya ketika datang berita tentang pengkhianatan Bani Quraidah. Kemudian beliau ittaja itu artinya seperti berbaring ya, wa makatha tawilan, dan beliau berpikir agak lama karena berita itu kan sampai dalam bentuk rahasia kan, dalam bentuk kode-kode saja, dan beliau paham, maka beliau mulai berpikir bagaimana caranya menanggulangi keadaan yang sedang dihadapi, keadaan yang sangat gawat. Sampai ishtadda 'alan nasil bala. Karena beliau diamnya agak lama sehingga para sahabat makin cemas ya, makin cemas dan makin khawatir. Tsumma ghalabathu ruhul amal. Kemudian beliau ghalabathu ruhul amal. Apa itu ruhul amal? Semangat, harapan. Beliau melihat ada harapan dan ada peluang. Nah, begitulah seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan hanya
bisa memimpin ketika kondisi damai dan tenang. Tapi pemimpin juga dibutuhkan dia punya pemikiran ketika dalam kondisi terjepit. Bagaimana caranya membebaskan rakyatnya atau anak buahnya dari kondisi yang terjepit itu. Disitulah peran vital seorang pemimpin. Maka Rasulullah SAW tidak kehabisan harapan. Beliau pemimpin tidak boleh putus harapan. Karena kalau pemimpin putus harapan sudah selesai. Kalah itu berarti. Pemimpin itu dalam keadaan kalah pun tetap harus punya harapan. Sampai nyawa melayang baru hilang harapan. Tapi selama nyawa seperti lagu kebangsaan kita, selama hayat masih dikandung badan, selama nyawa masih ada di badan, belum dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, harus tetap punya harapan. Itulah seorang pemimpin, tidak boleh putus asa. Makanya jadi pemimpin itu tidak gampang. Kalau cepat-cepat putus asa, terus saja jadi pemimpin. Jadi anak buah saja, pergi tanam ubi. Habis itu nanti panen bikin olah sudah selesai. Tapi kalau begitu, bukan begitu dia bicara berpikir. Dia harus bisa berpikir dalam kondisi yang segawat apapun, dia harus tetap seperti orang yang tenang. Padahal hatinya juga berdebar. Tapi dia harus kelihatan tenang. Karena dia menjadi tumpuan sekian banyak. Maka beliau ghalabat ruhun. Jadi harapannya masih sangat besar. Fanahadha yaqul Allahu Akbar abshiru ya ma'syarul muslimin bi fathillahi wa nasr. Maka beliau tadi baring langsung bangkit dan langsung bertakbir Allahu Akbar. Nah, takbir itu bisa membuat semangat orang dan sekaligus mematahkan semangat musuh. Makanya kaum muslimin sejak adanya kalimat Allahu Akbar itu untuk mengangkat semangat itu pakai Allah Akbar. Ya, bahkan kita di negeri kita untuk membangkitkan semangat arek-arek Surabaya melawan sekutu pakai takbir. Bung Tomo pergi di radio Surabaya langsung berteriak pakai radio Allahu Akbar. Padahal sekutu itu dengan berbagai macam. Yang namanya sekutu berarti dia terdiri dari berbagai macam pasukan. Sama dengan Ahzab itu. Sekutu yang datang pada tahun 45 setelah kita memproklamirkan kemerdekaan itu terdiri dari berbagai macam bangsa. Ada Eropanya, ada Asianya, ada Inggris, India, apa semua, macam-macam namanya sekutu. Dan komandannya siapa? Siapa yang tahu? Nama komandan sekutu ketika 10 November. Nah, tidak tahu juga sejarah Indonesia. Ya. Jenderal Malemi. Ya. Jenderal Malemi, orang Inggris. Yang tewas ketika itu, ditewaskan oleh para santri, pasukan santri, Hizbullah dan lain sebagainya. Bagaimana caranya membangkit semangat? Allahu Akbar diteriakkan oleh Bung Tomo dari RRI. Waktu itu belum ada radio Republik Indonesia, makanya radio Surabaya. Nah ini Nabi SAW juga dalam keadaan terjepit, Allahu Akbar. Beliau mengatakan, absyir ayyuhal ya ma'syarul muslimin. Bergembiralah wahai kaum muslimin bi fathillahi wa nasrihi. Dengan pertolongan dan kemenangan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi beliau kasih semangat dulu. Habis itu baru tahdid. Tsumma akhadha yukhattitu li mujabahatil dharfir ra'i. Jadi beliau sudah punya pandangan tapi belum tersusun. Ya. Tapi ada hope itu harapan. Ya.
Ada amal. Amal dulu. Bahasa kita mimpi. Karena setiap kesuksesan katanya berawal dari mimpi. Kata orang sih, ya kan? Itu hanya bahasa-bahasa hiasan saja untuk membuat semangat. Amal namanya. Jadi bahasa Arab itu ada amal pakai hamzah, ada amal pakai ain. Kalau amal pakai hamzah itu masih berupa harapan-harapan. Kalau amal pakai ain sudah action. Itu bedanya antara amal dan amal. Jadi amal itu penting, tapi amal lebih penting. Karena kalau amal tanpa amal akan menjadi tulul amal. Kalau tulul amal itu hanya kebanyakan harapan. Akhirnya PHP, memberi harapan palsu. Kalau cuma amal tanpa amal jadi PHP. Maka beliau kemudian mulai menyusun apa yang ada dalam benak beliau itu mulai disusun. Musyawarah dengan para sahabat. Ya. Pertama apa yang perlu disusun? Langkah pertamanya mengirim haras ilal Madinah. Mengutus beberapa orang yang bertugas untuk menjaga Madinah. Tapi li'alla yu'ta darari wa nisa ala gharati. Walakin kana la budda min iqdamin hasib yaqdi ila takhadhulil ahzab. Ya. Jadi mengutus haras, tapi tidak boleh semua harus berangkat. Tidak boleh satu kali pergi. Maka karena kan pasukan Nabi berapa? 3.000. 3.000 ini kalau dikasih kurang 1.000, otomatis akan lubang-lubangnya akan banyak sekali. Lubang dari pertahanannya akan banyak. Dan itu bikin kesempatan yang pasukan 10.000 itu bisa masuk. Maka Rasulullah mengutus dengan cara taktik yang harus jitu supaya tidak terdengar oleh pasukan di depan bahwa pasukan Muhammad sudah bertemu. Jadi beliau mengutus beberapa orang untuk menjaga garis belakang supaya keluarga yang tinggal di belakang, perempuan dan anak-anak, tidak diserang dengan tiba-tiba oleh Bani Quraizah. Nah, kemudian yang kedua, untuk memecah pasukan yang di depan, arada an yusaliha Uyainah bin Hasan wal Harith bin Auf, untuk memecah pasukan yang ada di depan, sekutu itu. Jadi Nabi SAW memikirkan pertama menjaga bagian belakang, kemudian untuk memecah pasukan di depan harus ada dari beberapa pasukan sekutu itu yang bisa diajak bicara. Ya. Dan beliau memilih dari Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ini kan menurut beliau perkiraannya, rencananya kalau 2 jenderal Bani Ghatafan ini bisa diajak bicara, tentu ada imbalan, ya. Karena setiap strategi itu kan harus ada yang dikorbankan untuk mendapatkan keuntungan, harus ada yang kita korbankan. Maka beliau berencana mengajak berunding Uyainah bin Hisan dan Al Harith bin Auf, ya. Ra'isai Ghatafan, 2 orang jenderalnya Ghatafan. Apa imbalannya? Imbalannya Rasulullah akan menawarkan thulutsu thimaril Madinah,
sepertiga hasil panen Madinah. Hasil panennya kaum Ansar. Karena apa? Supaya mereka mau mundur. Mereka mau mundur. Nah, kalau mundur Bani Ghatafan, jumlah mereka berapa Bani Ghatafan? 6.000. Berarti Quraisy tinggal 4.000. Quraisy tinggal 4.000. Nah, Rasulullah SAW mengutus 1.000 ke belakang untuk menjaga Bani Quraidah. Berarti tinggal 2.000 pasukannya. Nah, 2.000 lawan 4.000 masih boleh. 1 lawan 2. Ya. Karena kalau 6.000 ini mundur, berarti tinggal 4.000 di muka. Kalau 1 lawan 2 masih baku habis itu orang. Tidak apa-apa itu. Sedangkan di Badar 1 lawan 3, di Uhud 1 lawan banyak. Jadi perhitungannya begitu. Jadi beliau bujuk ini 2 orang pemimpin ini supaya bangun berunding. Tidak apa-apa, kita kasih mereka sepertiga hasil panen Madinah sebagai imbalannya. Ya, itu rencana Nabi SAW. Hatta yansarifa biqaumihima wa yakhlu al-muslimin li ilhaqil hazimat as-sahiqa al-ajila ala Quraisy. Dan membiarkan kaum muslimin untuk mengalahkan Quraisy. Itu perhitungan Nabi. Jadi walaupun 1.000 disuruh mundur, 2.000 masih ada di depan, masih bisa. Yang penting ini yang 6.000 ini pergi dulu. Ya. Dibujuk lagi. Nah, itu rencana Nabi secara pribadi. Maka jarat al-murawadatu ala dzalik. Jadi sudah mulai diaplikasikan ini rencana-rencana. Tapi Rasulullah SAW sebelum mengaplikasikan semua rencana itu minta pendapat dulu kepada Sa'ad. Siapa ini? Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Ya, 2 tokoh Ansar. Karena yang mau dipakai untuk membujuk Bani Ghatafan ini mereka punya hasil panen. Ya. Jadi Nabi juga tidak serta-merta langsung kasih kemarin kamu punya hasil panen, tolong pakai. Tidak. Beliau minta dulu sama tuannya kepada tokoh Ansar ini. Jadi beliau pemimpin Rasul tapi tidak semena-mena, ya tidak langsung main ambil, tidak. Ya ditanya dulu sama yang punya. Yang punya ini bersedia atau tidak? Ya, nah itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka 2 saat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, in kana Allah amaraka bihadza fasam'an wa ta'ah. Wa in kana syai'un tasna'uhu lana fala hajata lana fi. Ya Rasulullah, apabila rencana yang Rasulullah utarakan adalah merupakan wahyu dari Allah, maka kami tidak punya alasan apa-apa. Kami akan dengar dan kami akan patuh. Inilah tipenya para sahabat. Kalau memang itu wahyu, tidak ada selak, ya, tidak ada alasan. Pokoknya ikut. Mau tamalin tuang ikut. Ya, yang penting wahyu. Maka mereka bilang sama Nabi atau tanya sama Nabi. Tapi kalau yang Nabi utarakan itu strategi manusia, ya, hanya strategi, artinya sebatas Nabi sebagai manusia yang merencanakan strategi, fala hajata lana fi. Maka kita tidak butuh untuk berdamai dengan orang Ghatafan. Artinya apa? Biar 10.000 terang hadapi. Jadi 2 saat ini memberikan tambahan semangat sama Nabi. Kenapa mereka yang ditanya? Karena mereka yang punya kampung. Dan kalau mereka rugi, mereka yang lebih rugi daripada orang muhajir. Makanya Nabi tanya dulu sama 2 orang yang punya kampung, yang punya negeri. Siap tidak kalian
kalau kita melanjutkan pertempuran ini, ruginya akan besar. Kalian siap atau tidak? Kalau kalian tidak siap, kita berdamai dengan orang belakangan. Tapi dua saat ini juga bukan orang kaleng-kaleng. Bilang tidak tentu. Kalau itu hanya strategi Nabi sebagai manusia, kita tidak akan berdamai. Kita akan berjuang terus. Dan siap menderita, siap. Siap rugi banyak, siap. Orang Madinah. Maka melihat semangat dua orang saat ini, dan dua orang saat mengatakan laqad kunna nahnu haula'il qaum ala syirki billah wa ibadatil awthan wa hum la yatma'una an ya'kulu minha thamratan illa qira aw bait. Dan saat atau dua saat ini menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu ketika kami masih jahiliyah, masih syirik, ya, masih menyembah patung-patung dan berhala, mereka orang Bani Ghatafan itu tidak pernah mau mengambil hasil panen kita dengan cua-cua. Mereka maunya itu dua saja, apakah jual beli atau sewa menyewa saja. Mereka tidak mau diberikan gratis. Nah, ini pengalaman. Jadi saat menyampaikan pengalaman interaksi mereka dengan Bani Ghatafan kepada Rasulullah SAW. Jadi Bani Ghatafan ini orang yang tidak sembarangan juga dirayu, ya. Tidak cepat juga dirayu orang. Saat mengatakan mereka itu kalau masalah hasil panen hanya dua orang mau, sewa atau jual. Kalau gratis mereka tidak. Fahina akramanallahu bil Islam wa hadana lahu wa azzana bika nu'tihim amwalana wallahi la nu'tihim illa as. Dan sekarang kata Sa'ad, kita ini sudah dikasih hidayah oleh Allah dan kita sudah dimuliakan dengan agama Islam. Sudah dimuliakan dengan kedatangan Nabi ke sini. Apakah saat ini kita kasih? Sedangkan dulu masa jahiliyah kita orang tidak kasih. Apalagi sekarang. Ya, itu loh. Sedangkan pada masa jahiliyah kita tidak pernah kasih mereka itu, kecuali kalau disewa atau dijual. Tidak pernah kita kasih gratis. Pada masa kita masih jahiliyah. Nah, kalau sekarang kita sudah Islam, kita sudah mulia, sudah dapat hidayah, tidak mungkin kita kasih gratis juga. Masa kita kasih gratis? Hanya supaya mereka pergi, kita aman. Maka melihat itu, saat mengatakan yang kita kasih sama mereka itu tidak ada hasil bumi, yang ada pedang. Nah, justru ujung kalimat itu yang diinginkan oleh Rasulullah dari Sa'ad. Artinya dia masih siap berjuang apapun yang ada, yang akan terjadi. Tapi semangatnya masih bisa. Ya. Maka Nabi mengatakan sawaba ra'yam ma'ayat. Nabi SAW membenarkan pendapat mereka berdua. Wa qala, Rasulullah bersabda, "Innama huwa syai'un asna'uhu lakum lamma ra'aitul arab qad ramatkum an qausin wahid." Jadi kenapa saat ini yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita sebutkan tadi. Beliau mengatakan ini hanya strategi saya saja. Kenapa strategi itu saya ambil atau saya rencanakan? Karena saya melihat kalian. Bagaimanapun nanti kalau terjadi kerugian yang besar, yang paling merugi itu kalian. Kalau orang muhajirin kan orang Mekah nih. Dan mereka kan tidak punya harta banyak di Madinah. Sebagian besar miskin. Ya. Jadi kalau rugi, kalian nanti yang rugi banyak. Lamma ra'aitul Arab qad ramatkum ala an ausin. Karena saya melihat ini bangsa Arab sudah menyerang kalian dengan satu musuh. Artinya mereka sudah bersatu menyerang kalian.
Kalau kalian bersedia berjuang, kita berjuang. Tapi kalau kalian tidak bersedia untuk melindungi Madinah dan kalian dan harta benda kalian, keluarga kalian, maka saya punya tanggung jawab kata Nabi SAW. Saya harus menjaga kalian. Salah satu cara menjaganya itu untuk membujuk Ghatafan berunding dengan imbalan sepertiga dari hasil bumi, dari hasil panen akan menjadi imbalannya, supaya kalian tenang. Kalau sepertiga kan masih ada 2/3 hasil bumi yang masih, insya Allah masih bisa memenuhi kebutuhan. Sepertiga dikasih sama mereka, kita masih pegang 2/3. Ya, maka masih, insya Allah masih bisa kita tanggulang. Nah itulah pertimbangan Nabi SAW. Tapi 2 saat ini dia bilang, sedangkan masih jahiliyah kita tidak pernah kasih gratis, apalagi sudah Islam lagi. Yang ada berapa? Safe. Thumma inna Allah azza wa jalla walal hamd sana'a amran min indihi khadala bihil ayn wa hazama jumu'ah wa falla hadda. Fakana mimma hayya min dzalika anna rajulan min Ghatafan. Ini yang disebutkan dalam ayat Allah Azza wa Jalla surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu udhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam taraw. Hai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian diserang oleh junud, tentara-tentara. Ini maksudnya adalah tentara azab, tentara sekutu, sekutu dan segaja. Sekutu, namanya sekutu tapi jumlahnya segaja. Ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam taraw. Dan kami utus kepada tentara tersebut rih, angin kencang, nanti terjadi angin kencang. Wa junudan lam taraw, dan tentara yang kalian belum pernah lihat. Nah, bagaimana caranya? Salah satu yang disebutkan dalam kitab ini, Allah Subhanahu wa taala sana'a amra. Bahasa kita mengkreasi, ya, membuat sebuah strategi yang tidak pernah diperhitungkan oleh siapapun. Min indi, dari sisi khadala bihil an wa hazama jumu'ah, dengan apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla, strateginya, siasat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dengan itulah Rasulullah SAW mengalahkan musuh dan mengkocar-kacirkan mereka punya pasukan. Wa falla haddahu, dan membuat tumpul serangan mereka. Di antaranya rajulan bin Ghatafan yuqalu lahu Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al-Ashja. Makanya dalam doa Nabi SAW itu beliau mengatakan wa hazamal ahzaba wahdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan ahzab, tentara-tentara sekutu, wahdah, sendirinya. Allah sendiri yang kalah. Ya. Bagaimana caranya? Dalam realita atau faktanya, ada satu orang yang bernama Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al-Ashja'i dari Bani Ghatafan, dari pasukan Ghatafan, yang tadi mau diajak berunding oleh Nabi. Tapi muncul dari situ Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala. Ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah inni qad aslamtu wa inna qaumi lam ya'lamu bi Islam famurni ma syi'ta.
Faqala Rasulullah SAW, innama anta rajulun wahid. Fakhdul anna mastata'ta. Fa innal harba khud'ah. Jadi Nuaim dari Bani Ghatafan cuma sendiri datang kepada Nabi tentu dengan rahasia, dengan sembunyi-sembunyi. Jadi dari 6.000 orang pasukan, dari 6.000 pasukan Ghatafan ada satu orang yang melipir ke pasukan musuh. Tapi melipirnya bukan untuk menyerang, melipirnya sampai sama Nabi bilang, ya Rasulullah, saya ini sudah muslim. Tapi mereka tidak tahu. Jadi dia, Masya Allah, selama sekian hari dia rahasiakan keislamannya. Entah kapan dia masuk Islam. Hanya dia dan Allah yang tahu kapan dia masuk Islam. Dia rahasiakan di tengah 6.000 orang. Jadi setiap hari dia bercengkrama dengan kaumnya 6.000 orang, tidak tahu kalau dia sudah Islam. Ya. Coba kalau Allah punya mau, bisa saja. Cuma satu orang ini yang datang sama melipir itu kemah Nabi SAW, dia bilang, saya ini sudah masuk Islam. Lam ya'lamu Islam, tapi mereka kaumku belum tahu tentang Islam. Famurni masyi, maka perintahkan saya Rasulullah, apa yang kau tidak perintahkan saya bekerja. Cuma satu orang. Maka Nabi SAW, innama anta rajulun wahid. Ya. Fakhdul anna mastata' fa innal arba khud'ah. Kamu hanya sendiri. Rajul. Tapi penyebutan rajulun wahid di sini bukan untuk meremehkan, tapi untuk memuji. Ente memang. Di bahasa kita, ente memang. Cuma satu orang tapi baginya. Maka kata Nabi, fakhdul anna masyi. Kamu bikin saja strategi untuk memenangkan kita sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tapi kata Nabi, fa innal harba khud'ah. Jadi Nabi SAW tidak memberikan perintah yang rinci. Beliau memberikan sebuah kaidah. Kaidah dalam perang apa? Fa innal harba khud'ah. Jadi perang itu adalah siasat. Jadi kamu pikir siasat yang paling bisa kamu kerjakan dalam keadaan sendiri, tidak punya pasukan siapa-siapa, yang menurut kamu bisa berhasil dan tidak membahayakan dirimu. Kadang-kadang pemimpin itu memberikan tugas kepada pasukannya, tidak disebutkan perintah jelasnya. Yang penting secara garis besar begini. Prakteknya di lapangan silakan. Jadi kadang ada rencana yang diberikan secara terperinci, langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4. Tapi ada rencana yang hanya dijelaskan secara global saja. Nanti prakteknya diserahkan kepada pasukan. Nah, Nabi sekarang sedang memberikan perintah yang jenis ini. Jadi beliau berikan perintah secara global, prakteknya terserah kamu Nuaim. Bagaimana cara? Maka fadhahaba min fawrihi ila Bani Quraidah. Wa kana ashiran lahum fil jahiliyah. Maka Nuaim dia tidak kembali ke pasukannya. Dia pergi ke mana? Jauh. Dia pergi jauh ke Bani Quraidah. Dan Bani Quraidah ini ashiran lahum fil jahiliyah. Jadi pada masa jahiliyah, Nuaim ini punya hubungan dekat dengan Bani Quraidah. Kenapa dia pergi ke Bani Quraidah? Dia tidak ke Quraisy dulu. Dia pergi ke Bani Quraidah untuk itu tadi, khud'ah itu, siasat, supaya orang tidak baca dia punya pergerakan.
Maka sampai di Bani Quraidah, fadakhala alaihim wa qala qad araftum wuddi iyyakum wa khasata ma baini wa bainakum. Qalu sadaqta. Qala fa inna Quraisyan laisu mithla. Al-baladu baladu fihi amwalukum wa abna'ukum wa nisa'ukum. La taqduruna an tatahawwalu minhu ila ghairihi. Wa inna Quraisyan wa Ghatafan qad ja'u li harbi Muhammadin wa ashabihi. Wa qad dhahartumuhum alaihi. Wa baladuhum wa amwaluhum wa nisa'uhum bighairi. Fa in asabu fursatan intahazuha. Wa illa lahiqu bi biladihim wa tarakukum wa Muhammadan. Fantaqama minkum. Ya. Jadi Nu'aim bilang kepada Quraisy. Dia puji dulu orang yang bukan Quraisy kepada Quraisy. Kalian tahu bagaimana rasa cinta saya kepada kalian. Karena dulu pada masa jelas, saya sangat. Dan bagaimana hubungan khusus antara saya dan kalian dari dulu. Orang Quraidah percaya. Kenapa? Karena dia ini orang Ghatafan. Jadi setelah dia melipir kepada Nabi, dia balik ke kemahnya di Bani Ghatafan, baru dia pergi. Ya. Tidak ada orang yang tahu kalau dia sudah bertemu dengan Nabi. Dia pergi ke Bani Quraidah. Di Bani Quraidah dia bilang, kalian tahu saya dan kalian tahu saya mencintai kalian dan kita punya hubungan erat sekali sejak zaman dahulu. Ya. Mereka bilang betul. Bani Quraidah bilang betul. Kenapa Bani Quraidah dulu yang dibujuk? Supaya bagian belakang pasukan aman. Karena yang diutus oleh Nabi ke belakang itu kan belum banyak. Masih bertahan di depan. Jadi supaya pasukan yang sedikit di belakang ini bisa aman, Bani Quraidah yang harus ditaklukkan dulu. Tapi bukan dengan pedang, dengan strategi. Dan orang Quraisy, ya, bukanlah seperti kalian. Artinya orang Quraisy itu orang asing, bukan orang sini dia. Sedangkan negeri ini negeri kalian. Harta kalian di sini, anak-anak kalian di sini, istri-istri kalian di sini. Dan kalian tidak mungkin pindah ke tempat lain. Mau pindah ke mana? Negeri kalian ini negeri kalian. Sedangkan Quraisy dan Ghatafan, mereka itu datang untuk menyerang Muhammad. Bukan untuk menyerang kalian, menyerang Muhammad. Dan kalian sudah bantu mereka, orang Ghatafan. Sedangkan orang Ghatafan, orang Quraisy, baladuhum wa amwaluhum bighairi. Negeri mereka, keluarga mereka, harta mereka bukan di sini, ada di negerinya. Fa in asabu fursatan intahasu. Wa in lahiqu bi biladihim wa tarakukum wa illa lahiq. Kalau mereka punya kesempatan menyerang Muhammad, mereka akan lakukan itu serangan. Tapi kalau mereka tidak punya kesempatan dalam kondisi seperti itu kan sudah seberkali-kali mencoba melewati parit tidak bisa. Jadi Nu'aim mengatakan ini kalau mereka bisa tembus itu parit mungkin mereka. Tapi ini kalau tidak bisa tembus, paling mereka mau pulang. Wa illa lahiqu bi biladihim wa tarakukum wa Muhammad. Kalau mereka tidak bisa menembus parit ini berbulan-bulan tidak bisa tembus itu parit, pasti mereka mau pulang. Tidak mungkin mereka menyerang karena tidak bisa. Dan kalau pasukan tidak pernah menyerang, sama saja cuma pergi makan. Kalau cuma pergi makan, mendingan pulang saja. Nah kalau mereka sudah pulang, kemudian Muhammad
tahu kalian mengkhianat, sudah bantu sama mereka. Nah, ketika mereka pulang, Muhammad balik kemari. Kalian yang diserang, bagaimana kalian punya pendapat? Sementara mereka sudah sampai di negerinya. Siapa yang bantu kalian? Kalau Muhammad. Fantaqama min. Maka Muhammad balik menyerang kalian. Terus apa yang bisa kalian lakukan? Nah, Bani Quraidah mulai berpikir betul. Sedangkan selama ini kita tidak berani lawan Muhammad. Jadi kalau Muhammad tahu kita sudah mengkhianati perjanjian, dan memang Nabi sudah tahu, begitu orang-orang ini pulang, cuma kita orang. Terus siapa yang bantu kita? Mereka bingung. Kemudian apa yang dibilang? Famal amal ya Nu'aim. Kalau begitu Nu'aim, menurut kamu apa yang kita robek? Ya. Nu'aim sudah merasa, sudah dimakan dari umpan. Ya. Jadi kata-kata tadi itu sebagai umpan. Begitu dimakan itu umpan, udah berlangsung. Apa katanya? La tuqatilu ma'ah. Ya. Hatta yu'tukum rahatin. Nu'aim mengatakan, begini saja, gampang caranya. Bilang sama Quraisy, kalian tidak akan berperang dengan mereka sampai mereka memberikan jaminan. Jadi minta jaminan sama mereka. Artinya ini hubungan sekutu ini tidak boleh hanya kata-kata saja, harus ada dia punya jaminan. Soalnya kalau tidak ada jaminan, nanti kalian yang rugi. Sudah bantu sama mereka pulang kampungnya, kalian yang diserang, rugi berkali-kali. Maka kalau kalian mau bantu mereka, jangan dikasih gratis bantuannya. Jangan kasih bantuan gratis. Selama ini kan dikasih gratis bantuan makanan, gitu. Setelah Huyai bin Akhtab, Huyai bin Akhtab membujuk orang Quraidah. Bani Quraidah kan kirim makanan ke sana gratis, kirim kuda, kirim apa. Lalu Nu'aim bilang jangan begitu. Kalau begitu kalian yang rugi 2 kali. Minta jaminan sama mereka. Apa jaminannya nanti? Maka Bani Quraidah mengatakan, laqad asyarta min rabbik. Betul, yang punya pemikiran itu. Ya. Masuk akal, logis. Ya. Karena selama ini kita kasih mereka gratis. Berapa sudah kuda yang dikirim? Berapa makanan yang sudah dikirim pasukan? Pasukan 10.000 ini kasih makan bukan kasih makan nasi bungkus nasi kucing macam gitu. Kasih makan orang Arab. Orang pengen makan banyak. Sementara orang punya ransum yang dibawa dari kampung kan terbatas. Maka Bani Quraidah kan mensupport dengan bekal apa semua. Baru mereka berpikir, selama ini kita kasih gratis doang. Ya, sementara kita tidak aman 100%. Kalau Muhammad balik kapan sudah selesai. Nu'aim pikiran ini betul, harus ada jaminan. Supaya kita orang juga ada manfaat nanti yang kita dapatkan. Ya. Setelah Bani Quraidah mengatakan betul, dan kita harus Nu'aim gitu. Sudah. Saya hanya kasih saran sama kalian. Kalian terima maka untung untuk saya pulang. Dia pulang ke pasukan. Thumma madha Nu'aim ala wajhihi ila Quraisy. Setelah itu dia pergi di Quraisy. Dia tidak pergi di Ghatafan, dia pergi di Quraisy. Faqala lahum ta'lamuna buddi lakum wa nus'i lakum. Qalu na'am. Dia bilang lagi, dia puji dulu. Kalian kan tahu saya siapa dan saya sangat mencintai kalian dan menginginkan kebaikan untuk kalian. Bilang ya betul, Kak betul. Karena kan dari Bani Quraidah. Tidak dicurigai dia. Qala innal yahud qad nadimu
ala ma kana minhum min naqdi ahdi Muhammadin wa ashabi wa innahum qad rasalu annahum ya'khuduna minkum raha'in yadfa'unaha ilayhi thumma yuwalunahum 'alaykum fa in sa'alukum raha'in fala tu'tu. Apa artinya? Dia mengatakan orang Yahudi sudah menyesal. Dia bilang sudah menyesal mereka putuskan hubungan dengan Muhammad. Padahal orang Yahudi tidak pernah bilang begitu kan tadi. Tidak pernah bilang begitu. Ini namanya strategi, ya. Khud'ah, siasat. Ya. Dia bilang orang Yahudi sudah menyesal memutuskan perjanjian dengan Nabi Muhammad dan para sahabat. Wa innahum rasalu innahum ya'khuduna minkum rahan. Dan mereka orang Yahudi setelah menyesal itu kirim surat sama Nabi menjelaskan bahwa mereka membantu orang Quraisy karena ada imbalan. Ada imbalan, ada jaminan. Supaya dibilang supaya Nabi Muhammad tahu bahwa kita orang ini membantu Quraisy tidak gratis, ada dia punya imbalan. Ada dia punya imbalan. Makanya kita bantu. Ya rahain yadfa'unaha ilaih. Yang diberikan ya'khuduna minkum rahain yadfa'unaha ilaih. Thumma yuwalunahu alaih. Kemudian dengan rahain itu mereka membantu kalian. Padahal orang Quraisy dari awal kan tidak pernah menjanjikan jaminan. Ya, tidak pernah menjanjikan jaminan. Fa in sa'alukum raha'in fala tu'tu. Nah, kalau mereka minta itu jaminan kepada kalian, jangan dikasih. Allah bilang jangan dikasih. Orang Quraisy bilang itu tidak ada jaminan memang. Itu orang tidak pernah bicara jaminan. Kenapa orang Yahudi bicara jaminan? Dari awal kesepakatan tidak ada jaminan. Mereka bantu kita mensuplai bahan-bahan dan kuda dan lain sebagainya, bekal. Tidak ada perjanjian jaminan. Kenapa mereka sekarang berat orang Yahudi itu semua? Orang Quraisy sudah mulai berarti orang sudah macam-macam orang. Sudah salah paham, timbul salah paham. Dan itulah yang diinginkan oleh Nu'aimin. Sudah timbul salah paham itu. Tsumma dhahaba ila Ghatafan faqala lahum mithla. Kemudian dia pulang. Tapi pasukan yang paling terakhir yang dia bilang. Orang Ghatafan yang paling terakhir ya, yang dia informasikan bahwa orang Yahudi bilang begini. Ya. Mereka sudah menyesal putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Akhirnya mereka setelah menyesal mereka kirimi Nabi Muhammad surat. Kenapa mereka membantu orang Ghatafan dan Quraisy? Karena ada iming-iming. Di bahasa kita sekarang ada iming-iming. Orang Ghatafan bilang tidak ada perjanjian begitu. So itu dia bilang, orang Yahudi bilang begitu. Bilang Ghatafan so tidak betul itu kalau begitu. Falamma kana lailatas sabt min Syawal sanata 5 ba'athu ilal Yahudi anna lasna bi ardi maqam wa qad halaka al-kara' wal khaf fanhadu bina hatta nunajiza Muhammadan fa arsala ilaihim al-yahud anna al-yawma huwa yawm as-sabt wa qad alimtum ma asaba min qibalina hina ahdathu fi wa ma hadha fa inna la nuqatilu ma'akum hatta nab'athu ilaina rahman. Falamma ja'atuhum rusuluhum bidzalika qalat Quraisy wa Ghatafan saddaqakumullah Nu'aym faba'athu ila al-yahud inna wallahi la nursi ilaikum ahadan
fakhruju ma'ana hatta nunajis Muhammadan. Faqalat Quraidah sadaqakumullah wa nu'aim. Fatakhadana al-fariqan wa dabatil furqatu baina sufufin wa kharat azain. Maka pada malam Sabtu bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, Quraisy dan Ghatafan ba'atsu ilal Yahud. Mereka mengutus kepada orang-orang itu. Artinya mereka ingin memastikan apa yang dikatakan Nu'aim tadi itu betul atau tidak. Mereka minta jaminan itu betul atau tidak. Karena kan Nu'aim yang bingung. Ya. Maka mereka pergi utusannya. Maka mereka mengatakan, wahai Bani Quraidah, qad halakal kara'u wal khaf fanhadu bina hatta nunajiza Muhammad. Ini sudah mau habis ini ya Pak Mekah. Pasukan sudah lama ini mengepung Muhammad. Kalau begitu kita serang saja sekarang supaya selesai di masa. Kamu serang di belakang, kita serang di luar. Kita serbu dong. Karena sudah terlalu lama kita menunggu. Maka orang Yahudi juga mengutus utusan bahwa annal yawma huwa yawmus sabt. Hari ini adalah hari Sabtu. Orang Yahudi kan beribadah hari Sabtu. Dan kalian tahu apa yang terjadi kepada kami kalau kami melanggar peraturan hari Sabtu. Selain itu katanya, kita tidak akan berperang dengan kalian kecuali ada jaminan yang kalian berikan. Jaminan itu apa? Supaya nanti kalau kami diserang, siapa yang menyelamatkan? Maka setelah masing-masing utusannya datang, orang Yahudi bilang betul yang Nu'aim bilang. Jadi mereka ingin kita sama-sama menyerah, habis itu orang mau pulang. Berarti sebetul Nu'aim bilang, dan sebetul kita orang meminta jaminan. Nah, begitu Quraisy juga datang, dia punya utusan. Orang Yahudi juga memberikan utusannya kepada Quraisy, dan utusannya Yahudi mengatakan, pemimpin kami katakan tidak mau perang kecuali ada jaminan. Maka orang Quraisy mengatakan, betul yang Nu'aim bilang. Berarti betul ini orang Yahudi minta jaminan, so tidak betul orang bilang. Saddaqakumullah wa saddaqakumullahi Nu'aim. Jadi Nu'aim itu betul. Setelah itu sudah sama-sama posisi baku tahu, maka Quraisy mengatakan, utus lagi dia punya utusan. Bilang sama orang Yahudi, kita tidak akan mungkin mengutus kepada kalian satu orang pun sebagai jaminan. Kalau kalian mau ikut perang, ayo perang. Tidak usah pakai jaminan. Kalau tidak mau ikut perang, tidak usah. Gitu aja keputusannya. Fakhruju ma'ana hatta nunajis Muhammad. Datang sama kami, ayo kita serang Muhammad sama-sama. Tapi kami tidak akan mengutus orang pun sebagai jaminan. Maka Yahudi bilang betul. Nu'aim betul. Betul. Orang Yahudi memang, orang Quraisy memang begitu. Mau cari untung sendiri dia. Ghatafan juga begitu. Mau cari untung sendiri. Dan kalau mereka kalah, tentu mereka lari ke kampung. Nah kalau kita kalah, lari kemana? Sementara kampungnya orang Quraisy kan di Mekah, jauh. Ghatafan di Najd, jauh. Jadi kalau mereka pulang ke Najd, pulang ke Mekah, aman. Tapi kita, kampung kita di sini. Kalau Muhammad balik ke sini, selesai sudah, binasa kita orang sini. Memang betul, Nu'aim bilang itu betul. Memang orang ini hanya mementingkan diri sendiri. Wadabatil furqatu baina sufuf. Akhirnya terjadi perpecahan. Ya, di antara saf sekutu itu. Wa khar azaim. Tekad mereka juga mulai itu sudah kalah mental. Padahal yang pergi itu cuma Nu'aim.
Satu orang aib saja. Yang ketika itu belum tahu dia masuk Islam. Dan Nabi bilang, kasih rahasia, pokoknya Islam. Jangan bilang kau masuk Islam. Tapi bikin strategi apa yang kamu Islam. Wa kana al-muslimun yad'u Allah ta'ala Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Wa da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma munzil al-kitab sari al-hisab ihzim al-ahzab Allahumma zimhum wa zalzil. Ya. Sementara Nu'aibi kesana kemari yang kaum muslimin berdoa. Ya. Berdoa apa? Doanya ya Allah ustur auratina wa amin rawatina. Ya Allah lindungi kaum punya aurat, lindungi kaum punya rumah. Ya. Wa amin rawatina dan berikan rasa aman. Itu saja doanya kaum muslimin karena sudah dalam kondisi terjepit sudah. Hanya bisa berdoa kepada Allah. Doanya semoga Allah lindungi. Ya. Lindungi keluarga, lindungi anak-anak. Dan beri rasa aman. Nah, Rasulullah juga berdoa. Doanya Allahumma ya munzilal kitab. Ya Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Sari al-hisab. Tuhan yang sangat cepat hisab. Ihzimil ahzab. Kalahkan ini pasukan sekutu. Allahumma zimhu wa zalzil. Ya Allah, kalahkan mereka dan goncangkan. Di Nabi SAW doa membuat strategi, memberikan semangat, memastikan para sahabat masih setia, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu. Wa qad sami Allahu du'a Rasulih sallallahu alaihi wasallam muslimin fa ba'da an dabbat al-furqatu fi sufufil musyrikin wa sara bainahum takhadul arsalallahu alaihim jundan min ar-rih fa ja'alat taqudu khiyama wa la tad'u lahum qadran illa kafa'atha wa la talaban illa qala'atha wa la yaqiru lahum kharaq wa arsala jundan min malaikah yuzalzilunahum wa yulquna fi qulubihim ru'ban. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengar doa Rasulullah dan kaum muslimin. Ya, tapi doa yang diucapkan setelah melancarkan beberapa strategi. Walaupun tidak strategi adu pedang, ya, tapi strategi perang tetap dilancarkan, diusahakan. Maka setelah perpecahan terjadi di barisan kaum musyrikin, kemudian takhadul itu artinya saling mundur dari kesepakatan sebelumnya. Allah mengirim dua pasukannya. Pasukan yang pertama adalah angin, ya. Dan angin itu meluluh lantakkan kemah-kemah kaum musyrikin, semua kemah, semua tenda tercabut, bekal-bekal tidak beraturan lagi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua Allah putus pasukan yang lain, yaitu para malaikat. Para malaikat diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla yulquna fi qulubihim ru'ba wa khawf. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk memberikan rasa takut kepada kaum musyrikin. Jadi hati mereka diserang, mental mereka diserang, kemudian tenda-tenda mereka juga dihabisi oleh angin. Wa arsala Rasulullah SAW fi tilkal lailah al-baridah al-qarisah Hudzaifah bin Yaman ya'tihi bi khabari. Fa wajadahum ala hadhihi hal. Wa qad tahayya'u lirrahil fa raja'a ila Rasulullah SAW fa akhbarahu bi rahil qaum fa asbara Rasulullah SAW wa qad radda Allahu aduwahu bi ghairihi lam yanalu khairan. Wa kafa Allahu qitalahu fa saddaqa wa'dahu wa 'azza jundahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu wa raja'a ila al-Madinah. Maka pada malam itu Rasulullah SAW di tengah malam yang dingin, ya, mengutus Hudzaifah bin Yaman untuk menginspeksi apa yang terjadi. Fawajadum ala hadhil hal. Maka ketika Hudzaifah pergi mengintai, ya, ke pasukannya musuh,
Dia melihat sudah kacau orang. Tenda-tendanya sudah tercabut semua. Akhirnya tahayya'u lirrahil. Mereka siap-siap mundur. Karena tidak bisa menyerang pasukan. Sementara angin kencang. Tidak aman. Kemudian rasa takut. Maka setelah melihat kondisi itu, Hudzaifah kembali kepada Nabi SAW dan memberikan informasi bahwa orang Quraisy dan Ghatafan sudah siap-siap mau kembali, siap-siap mau pulang. Karena mereka sudah putus asa. Maka pada saat pagi hari, waqad raddallahu aduwwahu bi ghairihi lam yanalu khair. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, apa kata Allah Azza wa Jalla? Waradallahu alladhina kafaru bighayrihim lam yanalu khairan wa kafallahu almu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziz. Dan ketika subuh Nabi sudah melihat Allah Subhanahu wa taala telah mengalahkan musuh-musuh. Karena apa? Karena Quraisy sudah pulang. Tidak ada yang tersisa, pulang semua. Wa kafallahu qitala. Lam yanalu khairan, artinya mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pasukan Quraisy dan Ghatafan itu tidak dapat apapun. Yang dapat rugi, rugi bekal, rugi waktu. Ya. Ada juga yang mati. Sementara tidak bisa menyeberang di parit. Jadi banyak kerugiannya. Kerugian secara materi jelas, kerugian nyawa ada, dan keuntungannya tidak dapat apa-apa. Tidak bisa menyerang, tidak bisa maju. Bani Quraidah berkhianat. Ya. Walaupun sebab pengkhianatan itu hanya satu orang yang pikir namanya. Maka sadaqallahu wa'dah. Maka Allah membenarkan apa yang telah Dia janjikan. Wa a'azza jundah. Dan Allah memuliakan tentaranya, wa nasara abdah, menolong hambanya, wa hazamal ahzaba wahdah, dan mengalahkan sekutu itu sendirian. Faraja ila Madinah, maka Rasulullah SAW pulang ke Madinah. Selesai perang. Ya. Wa kanat ghazwatul Khandaq sanata 50 min al-hijrah fi Syawal ala asahil qaulain, wa aqama al-musyrikuuna muhasirina Rasulullah SAW wal muslimin syahran أو نحو شهر ويبدو بعد الجمع بين المصادر أن بداية فرض الحصار كانت في شوال ونهايته في ذي القعدة وعند ابن سعد أن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق كان يوم الأربعاء من 7 بقينا من ذي الحجة. Dan Ghazwatul Khandaq terjadi pada tahun ke-5 Hijriah di bulan Syawal, dalam pendapat yang paling sahih. Dan orang musyrik mengepung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selama 1 bulan atau sekitar 1 bulan. Ya. Dan setelah dilakukan sinkronisasi antara masdar, antara sumber-sumber sejarah, bahwa didapatkan bahwa pengepungan itu dimulai sejak bulan Syawal dan akhirnya adalah di akhir bulan Dzulqa'dah. Jadi Syawal pertengahan. Dan disebutkan dalam Tarikh Ibnu Sa'ad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Khandaq itu pada hari Rabu. Li sab'in baqina min Dzulhijjah atau baqina min Dzulhijjah. Ya. Hari Rabu 7 hari menjelang 7 hari berakhirnya Dzulhijjah. Artinya tanggal berapa itu? 30 kurang tanggal 23 sekitar 23 atau 22 Dzulhijjah beliau pulang. Inna ma'rakatul Ahzab lam takun ma'rakatan khasair bal kanat ma'rakatan asab. Lam yajri fiha qitalun marid illa annaha kanat aksamil ma'arik di tarikh Islam. Tafadhal anta
takhadul musyrikin wa afadat anna ayyata quwwatin min quwwatil Arab la tastati'u istisal al-quwwati as-saghira allati tanmu fi Madinah li'anna al-Arab lam takun tastati' an ta'tiya bi jam' aqwa mimma atat bihi fil ahzab walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ajra Allahu al-ahzab qala al-ana nagzuhum wa la yanzunana nahnu nasir bilah. Jadi perang Ahzab ini tidaklah atau bukanlah perang yang merugikan. Walaupun dia punya ketegangan sangat tegang. Kita baca ceritanya saja jadi tegang. Ya. Kita membayangkan bagaimana kondisi terjepitnya kaum muslimin ketika itu. Tapi ahli sejarah bilang justru bukan perang yang merugikan. Ya, bal kanat ma'rakatu aqsa. Bahkan perang ini adalah perang yang sangat menguntungkan secara strategi. Strategi istilah sekarang itu strategi global. Ya, mestinya geopolitik itu politik internasional. Sangat menguntungkan. Karena pertama tidak terjadi adu tanding, perang yang sangat berkecamuk, ya. Illa anha kanat min ahsamil ma'arik fi tarikh Islam. Dia adalah perang yang sangat ahsam. Apa itu hasam itu? Hah? Hasam itu apa artinya? Itu apa itu? Hah? Menegangkan. Penting itu. Sangat menegangkan, mencekam. Tapi tidak ada perlawanan dengan pedang, cuma mencekam sekali. Tamakhadat an takhadul musyrikin wa afadat. Dan ini menjelaskan bagaimana orang-orang musyrikin takhadul. Ya, mereka putus asa. Dan perang itu memberikan satu pesan penting, ya, bahwasanya kekuatan Arab manapun tidak mampu mengalahkan kekuatan kaum muslimin yang kecil dan baru tumbuh. Itu pesan pentingnya. Kenapa? Karena sebelum itu dan setelah itu orang Arab tidak pernah menyerang Nabi dengan kekuatan sebanyak itu. Walaupun masih ada perang-perang selanjutnya, tapi tidak pernah pasukan 10.000 terkumpul bersatu untuk menyerang Nabi. Tidak pernah terjadi. Jadi itu sudah puncak apa namanya? Kalau dari sisi kekuatan militer, itulah kekuatan militer terbesar yang bisa diperlihatkan oleh orang Arab menghadapi Nabi. Dan kekuatan militer yang paling besar itu pun tidak mampu mengalahkan pasukan Nabi. Ya. Padahal pasukan Nabi cuma berapa? Cuma 3.000 saja. Maka secara politik Rasulullah SAW dan kaum muslimin didengar sebagai sebuah kekuatan yang susah untuk ditaklukkan. Nah, susah untuk ditaklukkan itu menjadi harga. Ya. Harga yang dibayar dengan kecemasan yang sangat dahsyat itu. Dan orang Arab setelah itu tidak ada lagi. Makanya ketika Rasulullah SAW melihat kondisi seperti itu dan Allah mengusir pasukan itu dari Khandaq, ya, dari Madinah, apa kata Nabi SAW? Al-ana nagzuhum wa la yaghzuna. Nahnu nasir bilah. Kata Nabi, sekarang kita yang akan menyerang, ya, dan mereka tidak mungkin menyerang kita lagi. Istilahnya kalau main sepak bola, counter attack, ya, serangan balik ini. Sekarang kita menyerang. Selama ini mereka menyerang terus.
Di Badar mereka menyerang, Uhud mereka menyerang. Ya, Ahzab ini akhir. Ya, dengan pasukan yang paling besar dan berbagai macam sekutu, ternyata Allah masih menjaga kita. Maka sekarang saatnya kita yang menyerang. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ana nadzuhum wa la yazunana. Nahnu nasiru ilaih." Kita akan yang pergi ke tempat mereka. Selama ini kita yang bertahan terus. Sekarang kita akan pergi. Artinya kita akan menyerang mereka. Inilah akhir dari perang Ahzab yang dengan kondisi yang sangat mencekam, tapi keyakinan Rasulullah SAW, kemudian keyakinan dari dua orang Sa'ad, ya, dua orang Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz, keyakinan orang-orang Ansar, dan keberanian Safiyah bintu Abdul Muttalib di garis belakang, ya. Dan kepahlawanan Ali bin Abi Thalib ketika menghadang pasukan yang menyeberang itu terakumulasi menjadi kemenangan, dibarengi dengan doa. Dalam kondisi yang sangat terjepit, doa tetap dilantunkan, strategi tetap dibuat. Strategi pertama tidak berjalan, cari strategi yang lain, ya. Sifatnya harus adaptif istilahnya. Kita harus beradaptasi dengan kondisi. Kadang-kadang strategi yang dipersiapkan di awal ternyata tidak bisa dilakukan, tidak bisa diterapkan. Maka harus ada kondisi yang lebih fleksibel. Strategi yang lebih fleksibel, yang lebih adaptif. Nah, disinilah kecerdasannya seorang pemimpin. Ya. Mana strategi yang pas? Kapan mengutus orang, kapan bertanya kepada anggota, ya, kapan memberikan keputusan. Itu semuanya adalah menunjukkan kecerdasan Nabi sebagai seorang pemimpin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kesetiaan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Di tengah kondisi yang terjepit, mereka tetap setia, bahkan diucapkan itu oleh Sa'ad bin Mu'adz. Tidak ada. Kita tidak akan berdamai dengan mereka. Yang ada hanya pedang saja. Ya, Masya Allah. Jadi ini semua antara seorang pemimpin yang peduli sama rakyatnya. Karena pemimpin peduli sama rakyatnya, rakyatnya bersedia berkorban. Tapi kalau pemimpin sudah tidak peduli dengan rakyat, maka rakyat akan kasih firman, bikin job yang mau, kita orang di sini belakang. Jadi ini kita lihat konfigurasinya perang Ahzab antara kepedulian seorang pemimpin, kesetiaan rakyatnya, kemudian keyakinan kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla, kemudian strategi yang jitu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi pada saat-saat yang terjepit dengan min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata ya, dari sekian pasukan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3.000 orang. Yang strategi yang diberikan oleh Allah justru berasal dari pasukan musuh. Ya kan? Dari Nu'aim. Bukan dari pasukan yang dibawa oleh Nabi, tapi dari Nu'aim. Nah, begitulah cara Allah memberikan pertolongan. Kadang-kadang kita lihat nih musuh, tapi Allah ingin yang lain. Dari musuh itu ada orang yang menolong. Makanya ketika kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, pertama keyakinan harus ada. Keyakinan tentang pertolongan Allah itu harus ada. Ini harus dipupuk sebaik-baiknya. Kemudian doa tidak boleh putus. Kemudian strategi yang diterapkan harus sesuai dengan kondisi. Kemudian yang keempat, pemimpin yang peduli, tidak tinggal diam atau tidak cepat putus asa. Yang kelima, kesetiaan prajurit.
Hanya kalau 5 ini sudah ada, insya Allah. Dan inilah yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan kepada kita. Nah itu faedah terakhir dari perang Ahzab. Insya Allah kita lanjutkan dengan perang Ghazwatul Bani Quraidah. Apa yang dikatakan Nu'aim bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyerang Bani Quraidah, itu sebelumnya kan hanya strategi, ya. Nu'aim juga tidak pernah membayangkan kalau Nabi menyerang Bani Quraidah. Ternyata betul. Nah, nanti kita baca bagaimana serangannya Rasulullah kepada Bani Quraidah. Apa yang dikatakan Nu'aim akhirnya yang tadi dibenarkan oleh orang Bani Quraidah ternyata memang terrealisasi. Dari situ Bani Quraidah sudah takut sebenarnya. Insyaallah kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.